Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mikael Haryo Abisika, NIM saya 18F10027. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penggerak motor berbasis volt per Hertz. Seperti yang sudah kita ketahui, motor listrik pada dunia industri itu memiliki peranan sangat penting. Nah, motor listrik yang digunakan pada awal itu adalah motor DC. Motor DC digunakan karena memiliki pengendalian torque yang akurat dan rangkaian kontrolnya sederhana. Nah, motor DC itu memiliki kekurangan. Nah, motor DC itu memerlukan perawatan secara berkala karena membutuhkan brush dan komutator. Kemudian harga motor DC itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan motor AC. Nah, maka dari itu mulai beralih menggunakan motor AC. Motor AC itu memiliki ukuran yang lebih kecil, kokoh, konstruksinya juga sederhana, bebas perawatan. Nah, motor AC itu tidak membutuhkan memiliki brush dan komutator sehingga konstruksinya menjadi lebih sederhana. Serta motor AC itu harganya lebih murah dibandingkan dengan motor DC. Nah, untuk mengontrol motor AC itu berbeda dengan motor DC. Kalau motor DC itu dikontrol dengan mengendalikan kecepatan masukannya, namun motor AC tidak bisa. Kalau kita kendalikan motor AC dengan mengendalikan kecepatan masukannya, nilai fluksinya akan berubah-ubah. Nah, ini adalah rumus dari motor induksi. Di sini ada NS sama dengan 120 fs per P. Nah, NS ini adalah kecepatan stator, fs adalah frekuensi dari stator, dan P adalah kutubnya. Dari rumus ini bisa dilihat, untuk mengendalikan NS kita dapat mengendalikan frekuensi dan kutubnya. Nah, namun kalau kita kendalikan dengan kutubnya, nilainya adalah diskrit. Jadi kita tidak bisa mengendalikan motor kecepatan motor sesuai dengan yang kita inginkan, hanya tergantung dari kutub yang ada. Kalau misalnya kutubnya 2 berarti 3000 rpm, kalau kutubnya 4 1500 rpm. Jadi kalau kita mau kendalikan di 1600 atau 1800 tuh tidak bisa, harus menyesuaikan dengan kutub yang ada. Nah, di dalam motor induksi itu ada namanya slip. Slip itu merupakan perbandingan antara kecepatan stator dengan kecepatan rotor. Bisa dilihat pada kurva berikut ini. Yang ini adalah kurva motor induksi, yang ini adalah garis beban. Nah, bisa dilihat pada awal tuh motor induksi itu memiliki torque yang cukup rendah di awal, kemudian meningkat. Nah, titik temu antara kurva motor dengan kurva beban itu dinamakan dengan titik kerjanya. Kalau kita tarik ke bawah, itu adalah kecepatan rotornya. Yang ini adalah kecepatan statornya. Nah, selisih antara kecepatan rotor dengan stator itu dinamakan slip, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah mengendalikan secara volt per Hertz. Nah, ini adalah rumus pada belitan stator pada motor induksi. Nah, ini adalah tegangan masukan, dan ini adalah rugi-rugi pada motor belitan induksi, dan ini adalah fluksi yang mengalir pada belitan motor induksi. Nah, pada kenyataannya fluksi ini akan jauh lebih besar daripada tegangan rugi-ruginya ini. Jadi rugi-rugi ini bisa kita abaikan terlebih dahulu. Nah, didapati rumusnya seperti ini. Dari rumus ini bisa terlihat kalau misalnya tegangannya kita tambahkan, fluksinya akan semakin besar, namun arusnya bisa semakin besar dan motor dapat terbakar. Nah, kalau tegangannya kita kecilkan, fluksinya akan semakin kecil. Jadi motor tidak bisa berputar. Nah, maka dari itu fluksi harus dijaga secara konstan. Cara jaga secara konstannya adalah dengan memperhatikan tegangan dan frekuensinya secara bersamaan. Nah, dari gambar ini, misalnya kita memiliki frekuensi 50 Hz dan tegangannya 220. Nah, untuk mengubah kecepatannya menjadi kecepatannya menjadi setengahnya, maka frekuensinya akan kita turunkan menjadi setengahnya, misalnya di 25. Nah, kalau ini diturunkan setengahnya, maka tegangannya juga harus diturunkan setengahnya menjadi 110. Kayak gitu. Dan pada volt per Hertz itu nanti dikendalikan dengan PWM VVF inverter, yaitu variable voltage dan variable frekuensi inverter. Nah, jadi nanti nilai masukannya ini berupa dua, yaitu berupa frekuensi dan berupa tegangan. Namun masukannya hanya satu, berupa frekuensi. Nah, ini misalnya kita ingin merancang motor berputar pada kecepatan 2000 rpm. Nah,
kecepatan rotor ini nanti akan diberikan sebuah feedback, yaitu jika kecepatan rotornya kurang dari 2000, maka nilainya akan ditambahkan melalui kontrol PI. Nah, nanti hasil dari kontrol PI ini akan dirubah menjadi kecepatan statornya. Nah, kecepatan stator ini nanti akan dibandingkan lagi dengan kecepatan rotornya, sehingga dihasilkan nilai slip. Nilai slip itulah yang akan digunakan untuk menghitung berapa tegangan yang digunakan dan berapa frekuensi yang digunakan pada VVVF inverter. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai volt per Hertz control. Terima kasih atas perhatiannya.